mengenai virus corona ini sendiri yang lumayan. Oh siap ya, karena ini udah kurang lebih 3 mingguan kita udah stay at home, tapi ternyata jumlah dari korban juga semakin terus meningkat gitu. Nah jadi kita mendingan langsung tanya sama yang ahlinya nih. Yang lebih besar lagi jumlah dari korban kepanikannya nih Om, yang lebih besar lagi nih. Nah kira-kira sebenarnya bagaimana awalnya dulu nih kita menanggapi mengenai virus ini? Virus itu sebenarnya gimana sih sebenarnya, Dok? Virus ini sebenarnya kalau coronavirusnya itu udah dari dulu udah ada, dari zaman sebelum Masehi juga udah ada, banyak sekali coronavirus dari zaman dulu. Oh, udah ada corona itu. Udah dari 200 sebelum Masehi itu udah ada coronavirus. Dan mungkin orang dulu juga lebih nyantai karena mereka nggak punya HP ya. Maksudnya mereka punya masalah itu. Benar-benar. Oh gitu ya, mungkin HP itu yang bikin kita panik kadang-kadang ya. Nah, kenapa kita mesti nyantai ya Dok? Kebanyakan kan kayaknya sekarang kita tuh ya mau nggak mau ya dengan pemberitaan waspada malah panik. Sebenarnya kenapa kita mesti nyantai kalau menurut dokter? Jadi kalau saya selalu melihat permasalahannya langsung ke titik sumber permasalahannya. Sumber permasalahannya adalah virusnya. Dan kalau kita pengen paham, berarti kita harus ngerti dulu nih virusnya. Jadi ini virus sudah sejak dulu ada pertama. Terus yang kedua, virus ini bagian luarnya itu tertutup sama lapisan protein, bentuknya kayak bola gitu loh, kayak bola yang ada di dunia itu. Nah itu terdiri dari protein sama glikoprotein. Nah itu hancur pakai apa aja, pakai sabun hancur, pakai alkohol hancur, pakai pencuci piring, pakai pembersih lantai, pakai desinfektan, pakai apapun hancur. Kena panas juga rusak. Iya, kena panas rusak, kena sinar UV rusak, kekeringan dia rusak. Kelemahannya banyak. Kelebihannya cuma satu, adalah bahwa dia sangat mudah nempel ke reseptor yang ada di manusia. Nah, kita punya reseptor kebetulan yang cocok, kompatibel sama virusnya, sehingga virusnya sangat gampang nular ke manusia, begitu aja. Nah, yang perlu diingat lagi bahwa virus ini tidak menimbulkan kematian seperti yang disangka seperti sebagian besar orang gitu loh. Loh itu yang kabarnya meninggal itu gara-gara apa tuh? Yang kabarnya meninggal yang 200 orang itu. Biasanya jadi virus ini pasti akan bisa menempel ke reseptor yang ada di manusia. Semua manusia akan kena. Manusia normal akan kena, tapi ada satu kelompok yang namanya kelompok beresiko tinggi. Kelompok beresiko tinggi ini apa? Kelompok yang punya tidak bisa keluarkan antibodi secara normal, kekebalannya nggak bisa keluar kayak manusia biasa misalnya. Pertama, terus yang kedua, yang sudah punya komplikasi penyakit, misalnya sudah punya penyakit stroke misalnya, yang kena atau nggak kena juga tetap aja bakal meninggal kena stroke kan gitu. Terus yang ketiga lagi adalah yang memang sudah punya gangguan pernapasan yang kronis, sehingga pada saat virus ini nempel misalnya di saluran pernapasan, sebelum ketempelan juga dia sudah rusak sehingga dia mengalami kesulitan bernapas dan kemudian meninggal. Tapi sebesar-besarnya orang yang meninggal, tetap jika kita melihat dari prosentasinya, kita berkaca pada yang di Wuhan ya. Di Wuhan itu kan yang 97% itu mereka kena positif dan mereka sembuh 2 minggu kemudian. Yang 3% meninggal, benar meninggal dengan komplikasi penyakit. Jadi belum tentu hanya karena satu single virus kemudian dia tiba-tiba meninggal. Mereka yang meninggal itu mereka semua punya komplikasi penyakit sebelumnya. Jadi sebenarnya permasalahannya adalah virus ini ketika nempel ke seseorang emang dia punya riwayat penyakit yang memang bisa mensupport itu semua gitu. Betul, maksudnya penyakitnya sudah parah, kemudian ketempelan virusnya ya tambah parah. Jadi karena apa? Karena kita ngelihat sekarang. Nah, kita coba ngelihat sekarang keluar deh. Pada saat kita keluar, ternyata kita orang-orang masih pada banyak yang biasa dan 97% juga masih menjalani hidup seperti biasa gitu. Virus ini tidak membunuh jika hanya dengan infeksi single. Dia akan bisa punya kemungkinan untuk merusak saluran pernapasan jika sudah ada komplikasi penyakit sebelumnya gitu. Tapi ini maaf nih Dok, sebentar ya. Kalau misalnya kan tenaga medis ya, tenaga medis itu kan udah jelas misalnya kesehatannya juga sebenarnya baik-baik saja gitu. Nah tapi kenapa banyak juga tenaga medis yang terpapar virus corona jadinya ya banyak menyebabkan kematian juga?
Nah, kita akan ngomong mengenai analisa resiko sekarang. Jadi kalau kita ngomong virus tuh kita ngomong di dua tempat nih ya, di dalam badan kita sama di luar badan kita. Jadi yang di luar badan kita itu nanti akan dibagi jadi yang jumlah virusnya banyak sama jumlah virusnya sedikit. Jadi pada saat wabah sekarang kita keluar rumah nih, itu akan ada virus di mana-mana. Cuma kita harus tahu bahwa virusnya itu nggak tahan panas, ya toh, nggak tahan kekeringan. Sehingga kalau kita keluar ke ruangan terbuka, jumlah virusnya pasti sedikit karena dia nggak tahan panas. Nah, kalau jumlah virusnya sedikit, resikonya minimal. Sekarang kita ngomong, di mana sih tempat dengan jumlah virus paling banyak? Rumah sakit. Jumlah virus paling banyak itu ada di tempat dengan ruangan tertutup, ruangan tertutup. Kemudian ada semburan virus yang dilakukan berkali-kali dalam jumlah banyak. Berarti apa? Ada banyak orang yang bersin di satu lokasi dan semuanya sakit di ruangan tertutup, ya di rumah sakit. Berarti sekarang dari analisa resiko itu kita tahu bahwa jumlah virus paling banyak itu ada di rumah sakit. Kalau virusnya masuk ke badan kita dikit, ya kita demam-demam dikit lah, nggak apa-apa. Tapi kalau masuknya kebanyakan, ya sakitnya parah juga, kan gitu. Nah, itu yang di luar badan. Yang di dalam badan kita. Virus hanya bisa dilawan pakai antibodi dari dalam tubuh kita sendiri. Tuhan ngasih kita itu sel memori, antibodi supaya kita bisa bertahan hidup gitu loh. Dan juga ngasih kita otak supaya kita nggak gampang dikibulin orang kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, kemudian kalau misalnya antibodi kita tinggi pada saat badan kita fit, ya kan, bagus, maka pada saat ada virus masuk akan dimakan semua sama antibodinya. Tapi kalau pas kita lagi lelah, antibodinya rendah, ya kita nggak bisa produksi antibodi dengan bagus. Sekarang kalau tadi pertanyaannya yang perawat tadi ya, yang petugas kesehatan misalnya, sekarang dibayangkan mereka pertama ada di lokasi dengan resiko tinggi ya, paparan virusnya banyak, benar kan? Benar. Yang pertama. Terus kedua, yang harusnya mereka shift tiap 8 jam karena semua orang pada paranoid, banyak yang datang ke rumah sakit, mereka harus bekerja lebih dari itu. Lebih dari 8 jam, tenaganya cuma sedikit, pasiennya tambah banyak. Yang ketiga, mereka harus bekerja pakai itu, APD. Kemudian pakai tutup mulut juga. Hipoksia, kekurangan oksigen. Mereka bekerja lebih banyak dalam kondisi yang lebih lelah. Sementara mereka sadar mereka tuh masuk ke dalam lingkungan dengan paparan virus yang tinggi banget. Sehingga yang terjadi apa ya? Mereka akan sakit. Jadi gimana caranya supaya yang bekerja yang di rumah sakit nggak sakit? Ya, rumah sakit hanya untuk yang kelompok beresiko tinggi itu aja. Kalau kita baru demam dikit, batuk dikit, ya dirawat di rumah aja. Orang nanti 2 minggu juga sembuh kok. Gitu. Berarti 2 itu minggu ya? Layaknya seperti virus-virus lainnya ya dok? Karena kan kalau kita virus pasti nggak ada obat. Kecuali infeksi kita dikasih antibiotik gitu. Nah kalau ini kan virus tuh nggak ada obatnya. Nah ini benar kayak gitu? Maksudnya kita cukup 2 minggu istirahat pun akan pulih sendiri gitu? Kalau nggak ada penyakit? Iya, Iya. Iya, rahasianya di situ yang paling indah dari virus. Jadi badan kita itu punya sistem mekanisme kekebalan sendiri yang nanti akan memproduksi antibodi terhadap apapun yang masuk ke dalam badan kita. Jadi kalau kita kemasukan cacar, ya nanti kita akan keluarin antibodi buat cacar. Kita kemasukan COVID, nanti kita akan keluarin antibodi buat COVID. Kita kemasukan flu, badan kita akan keluarin antibodi untuk flu. Tapi ada mekanisme caranya. Jadi kalau misalnya infeksi pertama, antibodinya baru dikeluarin 7 hari sesudah kena. Makanya pas pada saat kena COVID misalnya pertama kan, batuk dulu, bersin, itu sistem pertahanan tubuh untuk keluarin virusnya yang masuk ke hidung itu loh. Itu. Kemudian masuk tambah dalam, jadi kita susah nelen. Tambah masuk ke dalam lagi, ya kan, akhirnya jadi demam. Nah, tapi peristiwa seperti itu hanya terjadi mulai dari 0 sampai 7 hari. Kenapa? Di hari ke-7, badan kita akan ngeluarin antibodi. Kenapa perlu 7 hari? Karena pada saat virusnya masuk, yang bisa ngelawan kan cuma antibodinya doang nih. Antibodi kalau masih blank, dia belum kenal, dia akan nyoba. Oh di sini, nggak bisa, sini nggak bisa, sini nggak bisa. Dia akan bikin berbagai kombinasi. Begitu sampai dia tahu klak, gitu antibodinya nyambung, nempel di sini, datanya disimpan di sel memori. Dan itu disimpan 7 hari sesudah infeksi. Sehingga pada saat kena, kita akan sakit dulu seminggu, di hari ke-7, antibodi kita akan keluar buat buat menetralkan virusnya, dan dikeluarkan banyak banget sampai hari ke-14.
minggu kedua. Di hari ke-14 antibodinya banyak banget dan virusnya dihabisin. Nah. Sesudah itu dari 14 ya udah kita sehat. Iya. Nah, yang menarik nanti kalau saya sudah pernah kena misalnya, kemudian habis itu saya jalan-jalan lagi keluar ke mall gitu kan. Terus karena virusnya masih pada banyak nyebar di situ, kemudian saya kan kena lagi, benar kan? Apakah yang sudah pernah kena mungkin kena lagi? Ya pasti akan kena lagi. Tapi pada saat saya kena lagi, saya nggak perlu nungguin 7 hari. 1 hari langsung keluar antibodinya. Sekarang kena, besok kebal. Itu makanya kita divaksin cacar. Cuman sekali seumur hidup. Itu masuk akal. Masuk akal dong, masuk akal. Kenapa kita cacat cuma seumur hidup, habis itu nggak butuh lagi. Tapi begini dok, tadi penjelasan dokter tadi, waktu itu kan sempat ada yang viral tuh, broadcast. Yang kalau kita habis kena, bisa kena lagi. Kebal. Enggak, waktu itu katanya habis kena tuh bisa sakit.